Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa sahabat Bawaslu. Bertemu dengan Kawal Papa, kabar Bawaslu Padang Panjang untuk edisi kali ini bersama saya Haris dan sahabat Bawaslu. Kawal Papa merupakan suatu program spesial dari Bawaslu Padang Panjang untuk memperkenalkan lebih dekat kepada sahabat Bawaslu apa itu Bawaslu Padang Panjang dan apa itu kepengawasan pemilu. Alhamdulillah hari ini di edisi pertama ini kita sudah kedatangan seorang tamu, seorang wanita hebat, wanita ibu rumah tangga, ibu yang membidangi satu hal di Padang Panjang yaitu tentang kepemiluan, pengawas pemilu. Dan saya yakin Anda sudah tahu dengan beliau. Ibu Sinta, benar sekali. Apa kabar Bu? Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Pak Haris. Pak Haris, apa kabar Alhamdulillah dong? sehat Ibu. Jadi Bu, kita hari ini bakal berbicara tentang wanita, perempuan, Perempuan ya. dan kepemiluan karena saya yakin peran perempuan sangat besar untuk menegakkan demokrasi di Indonesia. Sebenarnya apa sih Bu yang mendasari Ibu untuk mau terjun atau ya berkecimpung di dunia kepemiluan khususnya Pemilihan. pengawasan? Jadi kalau untuk motivasi lah ya, motivasi kenapa saya mau berkecimpung di dunia kepemiluan. Kalau untuk di awal-awal mungkin jujur saja memang ingin menolong suami gitu ya. Untuk di awal-awal gitu. Ketika saya coba di pemilu 2015, pemilihan 2015. Namun seiring berjalannya waktu, melihat bagaimana tugas-tugas kepengawasan pemilu, kemudian bagaimana peran penting yang sangat besar dari lembaga Bawaslu itu sendiri, itu merupakan dorongan yang kuat bagi saya untuk mengembangkan diri. Untuk bagaimana kita memberikan kontribusi ke negara ini melalui peran-peran yang kita punyai. Termasuk hari ini perempuan saya dan kawan-kawan yang lain selaku perempuan untuk bagaimana terus memperjuangkan hak-hak kami melalui peran-peran di dunia masing-masing termasuk di kepemiluan. Menurut Ibu apakah selama ini perempuan itu di setiap pemilu atau pemilihan apakah hanya sebagai objek saja atau udah bisa sebagai subjek? Nah, mungkin itu bedanya di Sumatera Barat kali ya. Perempuan di Sumatera Barat itu nampaknya punya peranan yang lebih untuk menentukan arah demokrasi ini kemana. Walaupun kita juga tidak bisa menafikan bahwa sebagian memang perempuan itu kadang-kadang dijadikan objek. Atau malah bisa saja mereka sebagai subjek, tapi tetap mereka juga dimanfaatkan dalam tanda kutip oleh kepentingan berbagai pihak. Jadi memang di sini selaku perempuan, saya juga ingin menghimbau kepada perempuan-perempuan yang ada di Kota Padang Panjang khususnya, bagaimana kita bisa memaksimalkan peran kita. Tidak hanya sebagai objek saja, kalaupun juga sebagai subjek, seharusnya memang memberikan kontribusi yang luar biasa untuk daerah kita Padang Panjang. Nah, cara Ibu tadi bilang memaksimalkan peran Ya. perempuan. Nah, bagaimanakah caranya memaksimalkan peran perempuan? Nah, ini pertanyaannya berat ini kalau menanyakan bagaimana caranya gitu ya. Jadi memang saya udah berkali-kali mengikuti kegiatan perempuan gitu. Jadi memang ada satu dilema juga, satu persoalan juga di dalam kami perempuan itu sendiri bahwa kadang-kadang malahan yang jadi musuh perempuan itu adalah justru perempuan itu sendiri gitu. Karena memang kita terlahir butuh perhatian, kita terlahir tidak ingin dibanding-bandingkan, tidak ingin juga disamakan seperti itu ya. Jadi kadang-kadang hal tersebut ketika ada perempuan sama perempuan bersaing atau pengen mencapai sesuatu, itu justru mereka bukannya bergandengan tangan, malahan mereka saling seperti kayak versus gitu ya. Padahal seharusnya jika memang kita lihat kondisi hari ini di mana memang kuota perempuan masih sedikit, kita harusnya tuh saling mendukung gitu. Harusnya bagaimana perempuan dengan perempuan yang lain memang saling mensupport, saling mendukung untuk kemudian dengan adanya perempuan di satu bidang atau di satu lembaga itu memang kita yang mengetahui perempuan itu maunya apa sih gitu. Kebutuhannya apa sih gitu. Bukan dengan saling istilahnya tuh saling menjadikan mereka lawan kita gitu ya. Justru mereka adalah sahabat kemudian kawan yang memang harusnya kita sama-sama perjuangkan. Nah, bagaimana Ibu? Kan Ibu di Padang Panjang misalnya kebanyakan para pejabat pemerintahnya adalah seorang laki-laki. Iya. Nah, bagaimana Ibu beradaptasi dengan mereka? Ya, kalau saya prinsipnya dari awal ketika saya mulai masuk ke dunia kepemiluan, yang pertama sekali saya coba lakukan itu memang
tidak jauh dari komunikasi. Karena memang dengan komunikasi apapun bisa kita selesaikan. Iya. Di Bawaslu Padang Panjang sendiri kan 3 pimpinan lain itu kan laki-laki semua. Itu memang butuh komunikasi yang sangat intensif, mereka bisa memahami saya itu seperti apa gitu. Saya berusaha untuk menjelaskan, oh saya itu seperti ini loh. Dan itu memang tidak bisa hanya kita diam saja, kemudian kita menunggu mereka menerima kita, itu tidak bisa. Memang harus kita komunikasikan dan kita juga harus perlihatkan dengan aksi-aksi nyata gitu. Perempuan itu seperti apa. Bukan berarti juga ketika saya jadi ketua lantas saya menganggap saya lebih tinggi dari para laki-laki, bukan juga seperti itu. Tapi memang hari ini kebetulan saya diberikan amanah untuk menjadi ketua Bawaslu Kota Padang Panjang. Kemudian juga bagaimana cara saya beradaptasi dengan para laki-laki baik itu di kantor maupun di tempat lain, kuncinya memang hanya dengan komunikasi dan juga tidak menonjolkan diri nih bahwa nih saya perempuan nih lebih baik, dan juga seperti itu. Oke deh. Nah Bu, kan kita lihat juga Bu ya, masyarakat dan sebagian besar pemilih adalah perempuan. Iya. Nah bagaimana Ibu melihat pemilih perempuan di Padang Panjang ini? Kalau berdasarkan pengalaman kita ya dari pemilihan yang sudah kita laksanakan, itu peran perempuan khususnya di Kota Padang Panjang itu sangat besar sekali. Mereka punya pengaruh untuk mempengaruhi masyarakat juga, mau datang ke TPS, mau milih siapa-siapa gitu. Cuman memang kadang-kadang belum termanage dengan baik gitu. Bahwa seharusnya dengan kekuatan perempuan yang ada itu untuk menggerakkan perempuan-perempuan yang lainnya, seharusnya mereka bisa menentukan arah Padang Panjang ini maunya kemana sih gitu. Bukan dimanfaatkan oleh segelintir orang atau kelompok tertentu, kepentingan tertentu untuk kemudian menjadikan perempuan ini sebagai sebagai subjek yang sebenarnya dalam tanda kutip mereka adalah objek juga. Gitu. Oke deh. Nah, Ibu kan beberapa kali pemilihan di Padang Panjang. Ada nggak sih pengalaman menarik bersentuhan dengan perempuan tentang pengawasan pemilu? Ada sih. Jadi ketika isu untuk Padang Panjang, isu politik uang ya. Untuk ketika pemilihan atau pemilu itu isu di Padang Panjang tentang politik uang itu selalu merebak. Dan selalu terdengar kita bahwa di Padang Panjang itu terjadi politik uang gitu. Walaupun kenyataannya ketika kita lakukan patroli, kita lakukan pengawasan, memang kita tidak pernah menemukan itu. Uniknya lagi ketika hari pemungutan suara sampai menjelang 7 hari atau 10 hari itu masyarakat pada bungkam. Nah saya coba berkomunikasi dengan beberapa orang perempuan di Kota Padang Panjang gitu ya, termasuk ibu-ibu rumah tangganya gitu. Saya pengen tahu gimana sih pemilihan atau pemilu di Kota Padang Panjang. Di situ terungkap fakta bahwa mereka menyadari itu gitu. Mereka mengetahui bahwa politik uang itu ada dan terjadi. Dan mereka juga melakukan gitu. Namun mereka menganggap itu hal yang wajar saja. Karena memang pada saat ini mereka butuh uang dan mereka memahami untuk sebuah pesta demokrasi itu hal yang lumrah. Padahal kan ini sebenarnya bukan suatu yang harus kita banggakan. Harusnya dari perempuan itulah mereka bisa menyadari masa sih dengan sejumlah uang itu saja mereka bisa mengklaim bahwa mereka bisa bisa menjalankan demokrasi khususnya di Kota Padang Panjang. Nah, jadi dari situ sebenarnya agak miris juga. Harusnya kita menganggap bahwa itu adalah sebuah kejahatan politik yang memang kita harus berani melaporkan itu kepada Bawaslu Kota Padang Panjang maupun jajarannya yang ada di kecamatan, kelurahan maupun di TPS. Untuk bagaimana kita menepis stigma di Padang Panjang bahwa memang Padang Panjang ini identik sekali dengan politik uang. Kosnya besar. Jadi memang kesadaran atau pendidikan lah kepada perempuan-perempuan khususnya ini harus terus ditingkatkan. Bagaimana kita bisa memberantas politik uang ini yang memang sekali lagi dalam tanda kutip kita Bawaslu Kota Padang Panjang sudah melakukan pengawasan terhadap hal itu dan memang kita tidak pernah menemukan. Kemudian masyarakat juga tidak mau melaporkan ke Bawaslu Kota Padang Panjang walaupun isunya sangat terdengar. Nah Bu, masalah masyarakat melaporkan ke Bawaslu Padang Panjang. Ya. Mungkin mungkin harapan gitu Bu ya. Apakah selama ini kita sebagai Bawaslu sudah maksimal untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa ada pengawasan partisipatif misalnya? Ya.
Nah, jadi untuk masyarakat Padang Panjang, kita sudah berupaya ya, berupaya untuk mengajak masyarakat bagaimana untuk ikut andil di dalam melakukan pengawasan. Karena sejatinya kalau kita menyadari selaku warga negara yang baik, sudah diatur juga di undang-undang bahwa sebenarnya kedaulatan itu kan tertinggi berada di tangan rakyat. Artinya kekuasaan itu ada di tangan kita loh. Mau kita kemanakan negara ini sebenarnya berada di tangan kita gitu. Termasuk dalam memilih pemimpin sekalipun. Nah, jadi kalau seandainya masyarakat aktif melakukan pengawasan terhadap pemilihankah atau pemilu di Kota Padang Panjang ini, saya yakin betul minimal bisa mengurangi hal-hal yang kita bicarakan sebelum ini. Jadi memang kami dari Bawaslu Kota Padang Panjang berupaya semaksimal mungkin untuk bagaimana mensosialisasikan pengawasan partisipatif ini supaya memang semua elemen di masyarakat ini merasakan bahwa pemilihan maupun pemilu itu adalah bagian dari kepunyaan mereka gitu, kedaulatan mereka, dan mereka harus punya andil di situ untuk melakukan pengawasan sehingga memang hasil dari pemilihan atau pemilu itu memang benar-benar yang berintegritas dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, mungkin untuk itu peran wanita sangat dibutuhkan, Bu, ya. Peran perempuan sangat dibutuhkan. Karena dalam keluarga mereka ada suami, ada anak yang mungkin bisa diarahkan, Bu, ya. Sangat. Jadi perempuan ini sebenarnya punya andil yang cukup besar ya. Karena memang bisa menyampaikan, kemudian suka ngomong juga kan. Bisa menyampaikan hal-hal terkait dengan pengawasan ini sehingga memang dengan kampanye lah istilahnya yang dilakukan oleh perempuan minimal di rumah tangganya sendiri gitu. Ini bisa membantu sekali untuk bagaimana kita menciptakan pemilu maupun pemilihan yang luber dan jurdil. Kalau kita bicara lebih besar, Bu, ya, bukan sekedar pemilu saja. Nah, sekarang peran wanita di Indonesia untuk saat ini bagaimana menurut Ibu? Ya, kalau untuk saat ini kayaknya belum begitu berperan ya, karena memang angka 30% itu di undang-undang kan sudah diatur, walaupun dengan kata-kata masih memperhatikan gitu. Kemudian kenyataannya ketika kita lihat hanya sebatas untuk pemenuhan syarat saja baru gitu. Artinya memang belum memaksimalkan peran-peran kita selaku perempuan. Jadi memang seharusnya kita selaku perempuan juga harus melek terhadap kebutuhan Indonesia ini. Karena memang sekali lagi yang mengerti kebutuhan perempuan itu memang perempuan gitu. Jadi kalau kita tidak memperjuangkan peran-peran yang memang dibutuhkan tersebut memang agak sulit untuk mewujudkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, kembali ke Bawaslu Padang Panjang, Ibu. Kan udah beberapa kali kita pemilu. Menurut Ibu tingkat partisipasi perempuan bagaimana sih, Bu, di Padang Panjang ini setiap pemilu? Apakah meningkat atau stuck situ aja tuh malah turun? Ini butuh data konkret ya, butuh data konkret. Cuman kalau dilihat dari partisipasi kan, kemarin 2015 kita termasuk partisipasinya rendah. Kalau 2018 karena memang pilkada kita itu memang tidak dipungkiri memang tinggi ya. Tapi kemarin di pemilu 2019 maupun di pemilihan 2020 itu Padang Panjang lumayan meningkat partisipasinya. Nah, di situ juga untuk perempuan saya rasa itu partisipasinya cukup lah, gitu kan. Cukup dalam artian memang perempuannya tuh aware juga terhadap pemilu maupun pemilihan, namun sekali lagi aware-nya itu memang kadang-kadang masih dalam tanda kutip juga gitu. Dalam tanda kutip artian mereka juga diikutkan oleh kepentingan-kepentingan yang menjanjikan beberapa hal ke mereka gitu. Sedikit sekali yang menyadari bahwa dengan menyampaikan suara atau menyalurkan suara di TPS itu untuk dirinya dan keluarganya tuh itu masih sedikit sekali yang berpikir seperti itu. Makanya kita Bawaslu Kota Padang Panjang untuk meminimalisir terjadinya dugaan pelanggaran, kemudian untuk bagaimana meningkatkan wawasan perempuan-perempuan di Kota Padang Panjang bahwa pemilu itu adalah penting dan pemilu itu memang bermanfaat untuk kita, itu kan kita lakukan juga semacam sosialisasi kepada kaum perempuan melalui GOW misalnya, PKK misalnya kan. Jadi di sini kita ambil simpul-simpul yang ada di Kota Padang Panjang untuk bagaimana ini bisa diteruskan ke perempuan-perempuan yang ada di Kota Padang Panjang. Mudah-mudahan dengan sosialisasi tersebut, perempuan-perempuan kita khususnya di Padang Panjang itu bisa menyadari bahwa memang pemilu dan pemilihan ini sangat penting dan butuh peran perempuan-perempuan yang hebat di Kota Padang Panjang.
Soalnya jumlah persentase perempuan sebenarnya lebih besar daripada Iya, laki-laki. iya. Contohnya pun di DPRD dari 20 Hanya orang 2 hanya saja 2 kan? orang yang Hanya duduk. 2 saja. Harusnya lebih dari 10 Iya. harusnya. Nah, bagaimana usaha perempuan untuk itu Iya, sebenarnya? seharusnya itu tadi. Memang kita harus ini kan, harus merasa terpanggil gitu. Jadi kita terjun ke dunia politik atau terjun ke dunia penyelenggara, kita memang harus menyadari bahwa kita dibutuhkan di situ. Dan kita harus dan kita harus menunjukkan peran-peran kita di situ. Sehingga memang terpilihnya kita nanti, misalnya selaku penyelenggara kah atau selaku anggota dewan gitu ya. Itu bukan karena kebetulan atau bukan karena hanya memenuhi kuota saja gitu. Tapi memang karena memang kita merasa kita harus terjun di situ. Bagaimana kita bisa mewujudkan Indonesia yang baik, berdaulat ke depannya kalau memang kita belum merasa memiliki Indonesia itu sendiri. Kita sekarang maju dan tangguh, Bu ya. Iya, maju dan tangguh. Oke, mungkin harapan Ibu mungkin Bu, apalagi sekarang akhir tahun, apa sih resolusi Ibu pribadi mungkin untuk 2022? Aduh, ini kayak apa ya? Kayak apa? Ya, kayak mau maju apa gitu ya. Karena resolusi kan apa sih harapannya ke depan untuk Ya, jadi saya cuman pengen mengajak seperti ini, Pak Aris ya. Kita mengetahui bahwa pemilihan dan pemilu 2024 ini akan dilaksanakan serentak. Ini pertama kalinya di Indonesia dan masing-masing kita tidak punya pengalaman terhadap hal itu. Belum lagi ditambah dengan kondisi pandemi. Sekali lagi untuk regulasi pun kita tidak ada perubahan. Artinya memang di sini selaku penyelenggara kita memang butuh usaha yang kuat, persiapan-persiapan matang bagaimana kita bisa menjalani menghadapi pemilihan maupun pemilu 2024. Jadi di sini kita selaku penyelenggara KPU, Bawaslu, mari kita sama-sama meningkatkan kapasitas kita dengan menggali aturan-aturan yang memang kan karena tidak berubah tadi. Artinya pengalaman itu akan terulang lagi gitu. Akan terulang lagi, termasuk juga mungkin pelanggaran-pelanggarannya akan terulang lagi karena memang kita sama-sama mengetahui celah-celah di aturan itu masih ada gitu. Namun ini tidak juga boleh membuat kita putus asa gitu ya. Nah, untuk masyarakat khususnya perempuan hebat yang ada di Kota Padang Panjang, yuk mari gitu. Mari kita merasakan bahwa Padang Panjang ini milik kita. Kita harus menyukseskan pemilu, kita harus menyukseskan pemilihan, kita berikan peran-peran kita sekecil apapun itu. Jadi dengan kita menyadari bahwa memang kita ini begitu penting, suara kita ini begitu penting, kemudian bagaimana nanti di 2024 itu kita bisa membantu menyukseskan perhelatan besar nasional di Indonesia ini, khususnya Kota Padang Panjang, ini akan menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa saya kira untuk Kota Padang Panjang. Dan Sobat Bawaslu kayaknya banyak sekali yang bisa dibahas itu kupas tuntas kalau kita bicara tentang perempuan dengan seorang perempuan. Iya. Dan apakah perempuan di Padang Panjang mau atau pengen terlibat dengan kepengawasan pemilu, itu tergantung kepada diri Anda sendiri, sahabat Bawaslu dimanapun berada. Dan tentunya kita berharap dari Bawaslu Padang Panjang tentunya makin banyak perempuan-perempuan hebat yang mau bergabung ke Bawaslu, Bu ya. Tentunya. Dan dengan demikian tuntas sudah bincang-bincang ringan kita di Kawal Papa kabar Bawaslu Padang Panjang untuk hari ini dalam rangka menyambut Hari Ibu tanggal 22 Desember 2021. Mudah-mudahan bincang-bincang ringan ini bisa memberikan wawasan sedikit nilai plus buat sahabat Bawaslu dimanapun berada, dengan harapan yang kita bicarakan ini bisa jadi motivasi untuk kedepannya. Dan jangan lupa kalau Papa akan hadir ke ruang sahabat Bawaslu dalam waktu-waktu tertentu. Tunggu saja di channel YouTube-nya Bawaslu Kota Padang Panjang. Ingat, kalau Papa bisa menyebabkan ketagihan. Saya Haris pamit. Ketergantungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Pasti nggak bagus Kia.